Terima kasih kamu yang telah ngeklik video ini. Saya harap setelah nonton video ini sampai habis ada manfaat yang dapat kamu petik. Ya, jadi video kali ini kita akan ngebahas, benar ini. Yang pertama, terima kasih Bro Erik sama analisanya, sangat membantu sekali dalam analisanya. Ya, sama-sama. Bisa bantu analisa kembali untuk saham prospek emiten properti yang ada saat ini dan prospek ke depannya. Makasih ya sudah ditanggapi pertanyaan dari saya. Sama-sama Bro Budi Manjat Atmaja 4044. Nah, karena dia ngomongin emiten properti, saya jadi bingung nih saham apa sih yang dimaksud. Maka ada juga komen yang masuk seperti ini. Bahas best om, harganya sudah menarik belum? Makasih. Nah, jadi di video ini kita akan ngebahas saham properti yang salah satunya itu adalah best. Bagaimana? Ada yang mau komentar dulu nggak? Ada yang mau sharing dulu nggak? Langsung tulis saja ya di komentar dan kita masuk lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, ngomongin soal properti, boleh dong kita coba lirik-lirik di luar. Ada apa sih? Karena memang lagi ada berita kurang baik mengenai sektor properti di luar sana. Yaps, teman-teman coba ketik saja di Google Evergrande. Itu merupakan perusahaan gede properti yang di China dan dinyatakan bangkrut. Lantas, apa hubungannya? Nah, hubungannya apa? Bayangin investor asing, investor luar maupun investor Indonesia akan berpikir untuk investasi di sektor-sektor properti mendengar kabar buruk ini. Kenapa enggak? Sekelas Evergrande, perusahaan raksasa properti di China saja bisa bangkrut. Mohon maaf, apalagi perusahaan-perusahaan di bawahnya. Nah, ini mungkin yang menyebabkan sektor properti agak turun belakangan ini. Apakah benar demikian? Mari kita coba cek lebih dalam lagi. Ya teman-teman, jadi kita langsung saja teman-teman, kita akan ngebahas langsung salah satu saham yang ada di sektor properti, yaitu BEST, seperti permintaan teman kita tadi ya teman-teman ya. Nah, mari kita lihat bersama BEST ini ya. Ini kita lihat dulu company profile-nya teman-teman, apakah benar ya dia bergerak di bidang apa sih. Ini kalau nggak salah properti industri ya teman-teman. Kita baca, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan pengembangan kawasan industri. Benar ya, kegiatan utama perusahaan terdiri dari pembangunan dan pengembangan kawasan industri, infrastruktur dan jasa pelayanan serta fasilitas rekreasi dan pendukung. Oke, ini mengenai BEST. Tadi katanya kan udah boleh beli belum ya BEST ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan bongkar bersama, oke. Nah, langsung saja kita jangan berpanjang lebar lagi, karena kalau kepanjangan kasihan istri ya, kalau kelebaran kasihan suaminya. Kita ngomongin apa? Lanjut lagi teman-teman ya, lanjut lagi ya. Ini kita langsung lihat di Keystats ya. Di sini saya menemukan beberapa hal yang sedikitnya memang kurang begitu menarik. Kenapa? Karena sudah di kuartal 3 ini ya, dia minus net income-nya minus sampai 36 billion, 61 billion ya. Habis itu di kuartal 1 secara menakjubkan dia plus 109 billion. Tapi kuartal 2 dia kembali menurun 20 billion. Nah, miliar ya teman-teman ya. Nah, saya agak mencoba melihat finansialnya ya. Kita lihat analisisnya dulu ya bagaimana. Oh, nggak ada yang analisis ya. Kita lihat di finansialnya teman-teman ya. Rupanya di bagian finansialnya saya sudah cek di video-video sebelumnya. Biasa kan kita menemukan pola di mana contohnya kuartal 3 dia makin baik, kuartal 2 dia makin baik, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi saya lihat di sini tidak ada mempunyai suatu pola, misalnya di awal tahun dia lebih baik, ataupun di pertengahan tahun dia lebih baik, ataupun di akhir tahun dia lebih baik. Nggak ada pola seperti itu. Yang bisa saya tahu bahwa pendapatannya masih naik turun dengan kurang begitu stabil ya teman-teman ya untuk saham BEST ini. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan kita ngomongin Evergrande ya teman-teman ya. Evergrande itu karena dia bangkrut kan kagak bisa bayar utangnya teman-teman, benar nggak? Maka dari itu ketika di Keystats kita juga akan mencoba mencari yang namanya solvency teman-teman ya. Beberapa poin yang saya lihat itu seperti current ratio, ini masih bagus ya teman-teman ya, 10.52 ya. Ini merupakan ya suatu rasio yang kita lihat bagaimana sih kemampuan bayar hutangnya si perusahaan ini terhadap aset lancarnya. Oke teman-teman, kalau current ratio itu masih memperhitungkan persediaan, kalau quick ratio udah nggak ada ya. Ini poinnya masih bagus banget teman-teman. Ini kalau current ratio sama quick ratio makin tinggi berarti makin bagus ya. Karena hutang kan berada di posisi penyebut, sedangkan aset lancarnya berada di posisi pembilang. Semakin tinggi semakin bagus. Bagaimana dengan debt equity ratio? Dia juga masih, ini kalau terbalik ya, ini semakin rendah semakin bagus. Ini adalah perbandingan
hutang dengan modalnya. Ini berarti kan dia masih menggunakan modal pribadi ya teman-teman ya, nggak terlalu banyak hutang. Jadi katakanlah harusnya ya dia jauh dari kata macet atau gagal bayar ya. Coba dong komentar, benar nggak analisis sederhana saya mengenai solvency ratio teman-teman? Bagi yang S1 akuntansi nih, ayo dong kasih tahu nih. Nah seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau hanya sekilas kita lihat seputar current ratio dan quick ratio harusnya best sih, aman ya. Kan kita takut nih tadi, siapa tahu dia ngenyusul Evergrande itu kan. Kita takut kan. Makanya kita cek. Nah, bagaimana kita lanjut lagi ya. Tadi kita sampai di financialnya. Financialnya tadi udah sampai bahwa tidak ada suatu kekonsistenan untuk mendapatkan laba atau pendapatan yang naik terus ya. Oke teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, saya langsung lihat juga di bagian seasonality-nya. Biasanya kan ada momen-momen tertentu ya, dia naik ya teman-teman ya. Nah, dapat diketahui teman-teman ya, per 2023 ini sebenarnya best sudah naik 21,05% ya. Bagus banget loh sebenarnya. Jadi kalau awal tahun teman-teman invest ya, tanggal 1 Januari itu udah naik sampai 21,05% ya. Persentase di September ini biasanya dia naik ya. September ini di 2022 dia naik, 2021 naik, 2020 naik, 2019 ini minus dalam ya. Jadi ada kemungkinan probabilitas dia naik itu 75% ya teman-teman ya. Ini juga ini namanya ya, kita boleh lihatlah data-datanya. Biasanya kan ada momen-momen kapan dia naik, kapan turun. Seperti contoh di bulan April di mana dia hampir mencatatkan kenaikan ya. Naik terus teman-teman ya. Jadi kalau awal bulan April beli aja itu udah pasti cuan ya. Hampir karena dia 80% persentasenya. Ya ini dilihat dari seasonality-nya. Karena sebenarnya yang paling saya suka lihat itu adalah di bagian chart bit-nya teman-teman ya. Atau di bagian ini dia. Analisa teknikalnya. Saya udah gambar nih teman-teman. Tadi kan ditanya nih. Klub udah enak buat dibeli belum? Berarti posisinya ya tadi ya teman kita ini siapa tadi namanya? Saya agak lupa ya, mohon maaf ya. Dia belum ada posisi. Dia nggak ada di sini ya. Ini dia. Ini posisi saham best yang saya gambarkan ya. Ini dia ada sedikit, kalau menurut saya pribadi ya, ini dari tanggal Maret 30 dia sudah mengalami kenaikan ya. Habis itu di Juni dia turun sedikit, habis itu di ini 27 Juli ini dia naik dan kemudian dia turun lagi ya. Secara teorinya teman-teman ya, biasanya nih ya, kenaikan kedua yang ini ya, garis yang ini ya teman-teman harusnya lebih tinggi daripada kenaikan yang pertama ini ya. Biasanya kalau ingin melanjutkan uptrendnya, tapi ini tidak demikian. Oleh karena itu dia break di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini saya kasih garis ya, dia break sudah di sini. Tuh lihat. Tuh. Ini merupakan saya kasih warnanya agak lain ya. Kenapa nih teman? Kuning boleh ya? Kuning. Oke, kuning. Teman-teman lihat di sini ya. Ketika sesuatu support yang sudah dijebol, maka dia akan menjadi resist ya teman-teman ya. Ini kan dijebol nih, dijebol ya. Habis dijebol ya, teman-teman lihat dia sampai di sini mentok terus teman-teman, nggak ada kekuatan nih. Mencoba naik dan turun lagi. Ini powernya kuat banget ya. Ini biris apa namanya? Biris harami ya. Ini candlenya kuat banget. Di sini mereka agak tertahan teman-teman ya. Dan ingin mencoba menembus resistnya lagi. Nah, kalau menurut pandangan saya ya teman-teman ya, ini juga disclaimer on ya, teman-teman boleh percaya boleh enggak, ataupun teman-teman boleh mempertanyakannya kepada paranormal setempat. Nah, seperti itu juga. Saya melihat kecenderungan bahwa saham base ini masih akan mengalami koreksi teman-teman. Ya, boleh dicatat ya. Bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena menurut saya belakangan ini teman-teman lihat. Power ya, ini kan kita kalau lihat analogikannya gini teman-teman ya, kita pakai psikologi sederhana ini. Orang lagi banyak-banyaknya ngejual nih ya, ditakutkan mungkin ya, gara-gara efek Evergrande itu ya. Takut investasi di sektor properti, mending cari sektor lain ya. Takutnya tiba-tiba ada berita gagal bayar dan sebagainya, mungkin takut. Sehingga lihat candle merahnya saja lebih banyak ya, candle merah berarti penutupannya dia merah ya. Seperti itu ya. Apakah ini pasti 100%-nya turun? Kagak teman-teman ya. Tapi saya lihat kecenderungan setiap dia ingin mengalami kenaikan sedikit saja sudah dilempar lagi turun. Dan ini saya membuat suatu supportnya. Ini area supportnya kan karena sering mantul di sini. Apabila dia jebol di sini teman-teman, ini adalah titik pertahanan terakhirnya ya. Kalau ibarat kata Ultraman, dia lampunya udah menyala ting tong. Nah, jadi kalau 154 dia jebol teman-teman ya, 154 dia jebol ya. Ini adalah area yang dimana sepertinya dia akan stop berhenti bernapas bentar di sekitar area 145 sampai 147 ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya lebih memprediksikan dia akan turun sampai di kisaran 121 sampai 125.
teman-teman ya. Ini merupakan analisa atau prediksi saya mengenai saham BES yang kemungkinan akan turun sampai di angka sekian. Tapi ingat ya teman-teman ya, ini hanya analisa saya pribadi, teman-teman boleh percaya, boleh kagak ya. Ini hanya karena saya lihat belakangan ini memang selling powernya atau penjualannya ini lagi kuat-kuatnya. Bisa salah apabila dia break di garis kuning ini, yaitu di harga 167. Ya katakanlah dia break beberapa persen, yaitu mungkin dia tutup di sekitaran sini ya 173 sampai 175. Itu baru dia akan konfirmasi lagi apakah akan melanjutkan kenaikan lagi, dengan catatan kalau dia naik nih teman-teman ya, kalau dia naik ya catatannya ya, ini kan sini nih contoh dia tembus nih sini naik ya, dia turun, dia udah nggak masuk ke area sini lagi teman-teman, dia turun mungkin hanya turun tipis di sini ya, turun tipis saja di sini ya, habis itu dia akan mantul naik lagi. Ini baru posisi uptrend yang bagus. Karena kita carinya uptrend teman-teman ya. Kalau misalnya dia udah jebol di sini ya, yang seperti lampu Ultraman yang tadi saya sebutkan di beberapa menit sebelumnya, ya saya harap lebih baik ditinggalkan dulu dan dilihat apakah ada potensi saham-saham lainnya. Itu menurut analisa saya teman-teman mengenai saham BES dan kabar yang kurang mengenakan dari sektor properti. Gimana menurut teman-teman? Teman-teman bebas menuliskan pendapat teman-teman di komentar di bawah. Nah teman-teman, jadi tadi sekilas mengenai analisa saya terhadap sektor properti dan saham BES sesuai permintaan dari teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, request, langsung saja tulis di komentar. Mungkin akan jadi video seperti ini juga. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai analisa saya? Juga boleh di-sharing. Like dong yang setuju ataupun share pada teman-teman yang mungkin punya investasi di saham properti. Nah, jadi sekian dulu video kali ini. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin nonton episode yang mungkin teman-teman ketinggalan, teman-teman boleh klik video di sini. Dan jangan lupa subscribe saya di sini agar tidak ketinggalan video-video barunya. Oke, sekian dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.